Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rukmanur Kumalasari. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi topik 2 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Teori pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran telah mempersiapkan dan menyediakan segala kepentingan hidup manusia bermasyarakat dan berbudaya. Pendidikan juga perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Arso Sung Tulodo artinya menjadi seseorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan yang baik. Ing Madya Mangunkarso artinya seseorang di tengah kesibukannya juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Sedangkan Tutwuri Handayani artinya seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidik berperan sebagai pamong dan memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah, sehingga dapat menemukan kemerdekaan ketika belajar. Sistem Among merupakan sistem pembelajaran yang proses pembelajarannya merdeka bagi peserta didik. Karena dalam sistem Among, Ki Hajar Dewantara dipahami sebagai pemeliharaan dan perhatian untuk mendapatkan pertumbuhan anak secara lahir dan batin sesuai dengan kodratnya. Kesimpulan dan refleksi. Berdasarkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik sesuai dengan minat dan potensinya. Guru harus mengenali karakteristik peserta didik seperti gaya belajar, situasi emosional, dan lain sebagainya. Konstruksi pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat disesuaikan dengan konteks sosial budaya yang ada di sekolah. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajarannya di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Sebelum mempelajari topik ini, saya percaya bahwa peserta didik diibaratkan sebagai kertas yang masih kosong dan belum memiliki tulisan apa-apa, sehingga pendidik memiliki tanggung jawab untuk mengisi kertas kosong tersebut dengan ilmu pengetahuan. Pada intinya, kegiatan pembelajaran lebih berfokus pada guru, dan peserta didik harus mengikuti kemauan gurunya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Setelah mempelajari topik ini, pandangan saya terhadap peserta didik menjadi berbeda. Saya menjadi lebih mengetahui bahwa ternyata guru itu berperan untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, saya juga dapat menyadari bahwa kegiatan pembelajaran sebaiknya berpusat pada peserta didik dengan mempertimbangkan minat dan potensinya peserta didik masing-masing. Apa yang segera Anda terapkan agar kelas Anda dapat merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan dengan konsep menuntun bukan menuntut agar dapat memerdekakan peserta didik. Saya akan menggunakan prinsip Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Selain itu, saya juga akan membangun komunikasi dan kolaborasi dengan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.